Dijelaskan oleh kawan-kawan tentang peran pentingnya partisipasi kita di dalam kegiatan politik termasuk di dalam pemilu. Nah, untuk sekadar mengingatkan kembali bahwa daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia untuk pemilu di tahun 2024 itu ada sebesar atau sebanyak 204 juta lebih. Nah, ada 204 juta lebih, di mana 56 atau 60% itu tadi disampaikan itu adalah generasi muda. Artinya itu sekitar 100 juta sampai 104 juta itu kalangan muda. Nah, artinya lagi bahwa masa depan Indonesia itu atau pemilu 5 tahun ke depan, keadaan Indonesia itu ditentukan oleh generasi muda. Nah, untuk itu Amdin merasa menjadi bagian agar kaum muda ikut berpartisipasi, jangan jadi penonton, apalagi absen ataupun tidak menggunakan hak pilihnya, jangan sama sekali. Pian-pian ini adalah bagian terbesar menentukan arah kemana bangsa Indonesia ini 5 tahun ke depan. Maka itu harus melek politik. Nah, jadi melek politik tadi kan sudah disampaikan, artinya melek politik itu merem, lawanannya merem, bukan artinya merem, lawannya merem, artinya kita melihat bahasa Banjarnya berbuncarak, kayak gitu. Tetapi artinya yang di lain pihak, melek politik itu adalah kemampuan seorang individu atau kelompok untuk memahami, mengidentifikasi dan juga bisa terlibat dalam proses politik. Minimal di dalam proses politik itu aktif untuk nanti memberikan suara. Nah, jangan abstain ataupun golput. Nah, maka itu kami roadshow ke beberapa kabupaten kota ini supaya jangan sampai angka golput itu tinggi, karena tidak ada kesadaran atau kurangnya kesadaran dari khususnya 60% pemilih yang menentukan Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, apa sih alasannya sebenarnya untuk melek politik? Nah, jadi alasannya itu adalah untuk memastikan national interest. National interest itu artinya kepentingan bangsa Indonesia ini. Nah, supaya bisa terjaga minimal 5 tahun ke depan. Nah, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, terlibat di dalam kehidupan perdamaian di tingkat dunia dan lain sebagainya. Nah, itu urgensi, artinya kita penting untuk melek politik itu. Nah, kemudian alasan melek politik itu apa? Nah, di sini bisa ulun sampaikan secara umum aja, kalau ulun jelaskan satu persatu habis waktunya kayaknya nih. Jadi ada 8 melek politik itu. Pertama, mendorong daya kritis masyarakat secara objektif atas situasi berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang ada. Artinya tetap daya kritis itu ada di kalangan generasi muda, di kalangan generasi milenial yang 60% itu tetap kritis. Nah, jangan apatis. Nah, yang kedua adalah meningkatkan sikap toleransi. Kita berbeda pilihan boleh, tetapi jangan sampai persahabatan, kekeluargaan, nah ini menjadi rusak karena perbedaan pandangan politik. Yang ketiga adalah melawan dan menghentikan segala jenis pemberitaan palsu, sesat atau hoax yang sekarang ini banyak berseliweran di media sosial. Nah, apakah di WhatsApp kah, di Facebook kah, di Instagram, di TikTok, nah dan lain sebagainya. Banyak tuh hoax-hoax yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya, dan itu kalau orang yang melek politik itu bisa menyadari bahwa disaring dulu, nah baru di-share ya. Nah, jadi yang keempat adalah dengan melek politik itu generasi muda milenial itu bisa nanti memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Nah, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, nanti kalau kita memilih bupati, pilih yang pemimpin yang
paling baik di antara calon yang ada dan memiliki kualitas dan integritas yang tinggi, bagaimana dia akan memajukan Kabupaten Tanah Laut di 5 tahun yang akan datang. Nah, yang berikutnya adalah melek politik itu adalah juga menyiapkan diri sebagai pemimpin masa depan. Nah, jadi ulun beberapa kali berbincang dengan kawan-kawan politisi dan juga yang menjadi kepala daerah. Nah, baik sana, sebenarnya menjadi politisi itu adalah jalan ringkas untuk karir politik ke depan. Nah, ini pakai dulu. Ulun ini sudah 37 tahun begawe, 3 tahun lagi pensiun. Hanya jadi kepala dinas. Nah, sedangkan kalau melalui jalur politik 5 tahun sudah ada yang jadi wali kota. Nah, 37 tahun ulun hanya kepala dinas di bawah wali kota. Nah, di bawah wali kota. Artinya sebenarnya jalur politik ini memberi ruang kepada anak bangsa untuk memimpin masyarakat secara ringkas. Kalau melalui jalur birokrasi, apakah jadi pegawai negeri ataukah jadi TNI, Polri, itu banyak tahapannya. Nah, jalannya ibaratnya itu ada, ini jalan tolnya kayak gitu kan, jalan tolnya dimana tadi hanya belum sampai 5 tahun sudah bisa jadi pemimpin daerah atau menjadi kepala daerah. Nah, ini juga memberi sebuah tantangan kepada generasi muda bahwa sebenarnya jalur politik itu adalah jalan ringkas untuk menjadi pemimpin nasional, pemimpin bangsa ataupun pemimpin di daerah. Nah, berikutnya adalah melek politik ini juga memperluas pengetahuan. Nah, banyak pergaulan. Nah, banyak hal yang bisa didapatkan kalau kita mempunyai kemampuan yang melek politik yang lebih baik. Nah, juga untuk menyuarakan pendapat atau aspirasi. Nah, jadi kita punya akses, punya jaringan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagaimana Tanah Laut ini menjadi kabupaten yang paling unggul misalkan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan segala potensi yang dimilikinya. Nah, oleh karena itu, mari kawan-kawan generasi muda coba tetap mempertahankan kemampuan melek politiknya ini, jangan sampai bersifat apatis, masa bodoh. Nah, kalau sampai terjadi sedemikian, kita akan mengulang peristiwa atau hasil daripada pemilu di tahun 1999. Nah, setelah 1 tahun kita reformasi, lalu pemilu. Nah, karena banyak yang apatis, tidak mau masuk ke jalur politik, akhirnya tak pilih apa? Babuhan pembelantikan. Nah, memang di pasar-pasar, nah, memang babuhan memang kadang-karuan latar belakangnya. Tapi apa hasilnya? Dengan pemilu 99 itu malah justru paling banyak anggota legislatif yang masuk penjara. Nah, itu tercatat dalam sejarah di Indonesia. Pemilu 99 itu adalah pemilu yang menghasilkan anggota dewan yang paling banyak masuk penjara tahun